Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah salli ala Muhammad. Amma ba'd. Sahabat hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah. Sudah sepantasnya lah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang tak pernah putus kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi. Beliau adalah nabi yang terakhir yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kemusyrikan menuju zaman yang bertauhid, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman kebodohan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang serba canggih modern seperti sekarang ini, yaitu Al-Islam. Baik, berkenaan bulan Ramadan, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Wajib bagi setiap orang mukallaf yang balik dan berakal. Puasa Ramadan mulai diwajibkan pada hari Senin, tanggal 2 Sya'ban, tahun kedua Hijriyah, atau 2 tahun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW bukanlah suatu ibadah yang sama sekali baru. Tapi ibadah ini adalah ibadah yang memang sudah pernah dilakukan oleh para umat-umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan lain-lain. Bahkan risalah puasa Nabi Daud menjadi salah satu puasa yang trending topik hingga saat ini. Bahkan dianjurkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Berkenaan kewajiban ibadah puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah kedua ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang yakin. Wahai orang-orang yang mempercayai ada Tuhan yang satu. Mengarah kepada seseorang yang meyakini bahwa Tuhan adalah Allah. Berarti kepada siapa saja yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun adalah esensi. Tujuan finish terakhir dari ibadah puasa itu sendiri. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW dari Thalha bin Ubaidillah berkenaan kewajiban ibadah puasa, yang meriwayatkan bahwasannya pada saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang yang mendatanginya. Faqala, ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minasyam. Orang itu berkata, para jamaah sekalian, wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepada aku. Beritahu ya Rasulullah, puasa apa sih yang Allah wajibkan kepadaku? Faqala Rasulullah SAW, syahrul Ramadan illa an tatawwa. Rasulullah berkata, bulan Ramadan, puasa Ramadan. Dan di sini ada pengecualian, illa an tatawwa. Maka di sini kecuali puasa sunnah. Sahabat hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan mengarah kepada definisi secara etimologi dan terminologi makna puasa itu sendiri. Puasa biasanya disebut dengan kata saum, kalau tidak siam. Di dalam Al-Quran, 2 kata ini yang digunakan. Saum disebutkan sekali di dalam Al-Quran. Siam disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Berasal dari kata soma yasumu sauman wa siyaman. Kalau secara etimologi,
diartikan kalau berbasis Arab al-imsak, berbasis Indonesia menahan. Maksudnya apa? Menahan diri dari segala sesuatu hal apapun itu para jemaah sekalian. Menahan diri dari segala sesuatu apapun itu. Atau berusaha untuk meninggalkannya. Berusaha untuk menjauhkan. Kita menahan, meninggalkan dan sebagainya. Maka ada saum, ada siam. Para jemaah sekalian harus tahu. Dan kita harus bisa membedakan di antara keduanya. Dua-duanya memang sama. Sama artinya menahan. Tetapi apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaan di antara keduanya adalah kalau saum disebutkan sekali. Masih dalam lingkup konteks umum. Saya menahan untuk tidak berbicara pada hari ini. Disebut saum. Dia makan, dia minum, hanya sekedar menahan untuk tidak berbicara pada hari ini. Sebut saum. Tapi saum pun bisa mengarah kepada Ramadan. Tapi kalau siam memang dikhususkan kepada ibadah puasa, menahan yang memang di dalamnya ada sebuah aturan. Berkenaan saum, dalil dalam Al-Quran di dalam surah 19, surah Maryam, ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahman. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa. Ini Maryam yang mengatakan. Maryam mengatakan sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa kepada Sang Maha Pemurah. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara kepada seorang siapapun pada hari ini. Maryam diperintahkan oleh Allah untuk diam. Mengapa? Karena Maryam itu tidak ada pasangan. Maryam itu tidak ada suami. Tidak memiliki pasangan, tetapi Maryam mengandung. Orang-orang menganggap ini zina. Tidak ada pasangan bisa mengandung. Dan mengatakan yang enggak-enggak. Mengatakan hal-hal yang negatif kepada Maryam. Tetapi apa respon Allah kepada Maryam? Engkau diam Maryam. Engkau diam. Biarkan bayinya yang menjawab. Dan itu termasuk salah satu dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kita mengarah kepada definisi secara terminologi. Istilah syara. Ibadah puasa diartikan secara syara menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Pertanyaannya, berarti apa yang membatalkan ibadah puasa? Yang membatalkan ibadah puasa adalah makan, minum, dan bersenggama. Hubungan suami istri. Kalau misalkan kita mau kupas kembali, kita kaji kembali di dalam fikih, menurut para ulama-ulama, banyak sekali hal-hal yang membatalkan. Tetapi di sini, secara definisi pengertiannya, mengarah kepada yang makan, minum, bersenggama. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dan disertakan niat lillahi ta'ala. Itu adalah definisi secara istilah syara. Sahabat hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Wa kulu washrobu. Kata Allah, dan makan minumlah. Wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Hingga jelas bagimu, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Nah, benang putih dari benang hitam itu maksudnya apa para jamaah sekalian? Benang putih dari benang hitam itu adalah umpamanya malam yang berubah menjadi terang. Muncul matahari sehingga disitulah awal kita melakukan ibadah puasa. Ayat selanjutnya apa? Summa atimus siyama ilal lail. Sempurnakan puasamu di malam hari. Maka para jemaah sekalian, kalau misalkan lagi menahan, saya tidak boleh menghina. Kalau misalkan ada sebuah pertanyaan, batal itu kan makan, batal itu kan minum. Kalau misalkan kita menghina itu batal tidak? Kalau misalkan kita fitnah orang itu batal tidak? Kalau misalkan kita ngejek, kita mencaci, itu apakah batal? Kalau dibilang batal apa tidaknya, tidak batal. Tetapi kita sia-sia. Kenapa? Karena kita cuma melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan kita. Kita cuma lapar,
cuman haus, tapi isinya menghina, isinya mencuri, isinya menonton sesuatu hal yang memang tidak boleh kita tonton. Maksiat, mencuri sendal orang, mencuri uang orang. Intinya hal-hal yang negatif kita lakukan, maka puasanya kopong para jamaah. Tidak mendapatkan pahala sama sekali. Maka kita beribadah puasa niat lillahi ta'ala. Karena puasa itu adalah didikan. Kita dilatih untuk tidak berkata keji. Kita dilatih untuk mengeluarkan sebuah perkataan-perkataan yang baik. Kita dilatih untuk melakukan suatu hal yang sunnah-sunnah. Nah, Ramadan itu luar biasa loh. Ibu-ibu biasanya kalau misalkan habis sholat maghrib itu kan cepet. Langsung berangkat. Kemana? Ke masjid. Ngapain? Booking sejadah paling saf depan. Tujuannya buat apa? Targetnya sholat tarawih. Bukan sholat isya, sholat tarawih. Tuh, tarawih itu sunnah loh. Seandainya sunnah itu tertinggal, wis, merasa was-was. Itu luar biasa Ramadan. Baru sunnah saja itu dikejar-kejar. Bukan sekedar sholat. Berapa yatim yang sudah dibayar? Berapa du'afa yang sudah diberikan? Berapa hari kita sudah memberikan anak yatim? Sudah berapa hari kita memberikan orang fakir miskin? Itu dihitung. Saking infak sedekah itu meningkat ketika ibadah puasa. Maka puasa itu luar biasa. Maka itu adalah didikan agar kita menjadi la'allakum tattaqun. Menjadi hamba yang taat. Menjalani segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Baik, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena kekurangan hanyalah milik saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.